Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya di sini mewakili Gen Z ya. Mungkin it's a true honor untuk bisa jadi speaker di sini. Eh, Mungkin aku sambil menunggu slide-nya. Ya, di sini aku mau ngebawain sebenarnya topik yang sebenarnya ini something yang lesson learned dari saya dan perusahaan saya Data Lab sebagai system integrator gitu ya. Jadi eh, mungkin ini hal yang cukup common kita jumpai di BFSI industri gitu ya. Um, Basically mereka itu yang kita lihat for the past 1 or 2 years itu pengimplementasian AI-nya cukup gencar-gencar, cukup gacor. Tapi ternyata setelah kita trace back, banyak banget blocker, banyak banget isu. Kalau kita lihat itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari datanya mereka. Gitu. Jadi di sini aku sebenarnya mau ngasih sedikit insight gitu ya terkait how do we implement like the best practice lah terkait data. Sorry, ini slide-nya masih salah. The, the slide this is not my slide. Sorry ya teman-teman. Ini kayaknya salah slide. Oke, mungkin aku ingin nanya dulu ke Bapak Ibu semuanya, siapa yang hari ini udah pernah, yang udah pakai AI? Hari ini? Satu, dua, aku ngelihat, oh banyak juga, oke. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya Bapak Ibu sebenarnya sadar nggak disadarin, mau itu AI-nya AI yang prompting, kalau Bapak Ibu kesini pakai Google Maps, pakai Waze, atau mungkin nonton YouTube, buka Tokopedia, buka Shopee, itu semua kan udah dipower dengan AI, gitu ya. Definisinya AI di sini not necessarily harus yang kayak ChatGPT yang generatif gitu. Kita di sini bisa ngomong yang traditional machine learning. So, sebenarnya topik AI ini udah bukan lagi masa depan. Sebenarnya AI itu udah di presence. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah apakah AI itu udah berjalan dengan benar? Itu how do we validate apakah mereka benar atau enggak? Nah, di sini ada riset dari McKinsey kalau 51%, 52% itu orang-orang sudah menganggap AI implementation itu sebenarnya cukup crucial. Tapi apa yang nggak di-highlight di sini adalah untuk di sektor BFSI hanya 21% accuracy dari AI yang diimplement. 21%. So, bayangin, 4 dari 5 prediksi AI-nya itu salah. Nah, sebenarnya kalau kita trace back, kenapa sih gitu ya sebenarnya AI itu bisa menghasilkan result yang gak sesuai sama yang kita expect gitu. Kalau kita lihat dari common concern dari AI implementation, sebenarnya kalau aku bisa tarik benang merah itu ada 3 poin. Basically ini aku dapat dari percakapan saya gitu ya sama salah satu leader dari uh, apa ya namanya insurance company yang dimana kita juga kemarin dari sebagai data labs baru ada goal di project itu implementasi AI. Dia nanya cuma 3 pertanyaan. Gimana gue make sure kalau AI ini memberikan jawab yang konsisten? Dan yang kedua, gimana gue make sure kalau hallucination dari AI ini itu bisa kita beri justifikasi? Dan kalau misalnya AI-nya itu halu, kenapa? Kayak kok bisa dia dengan PD-nya dia bisa halusinasi kayak gitu? Karena kan ini bisa memberikan kerugian kalau kita di financial industry
misalnya ada credit loan atau kalau misalnya ada credit scoring gitu ya, kalau misalnya salah itu kan bisa berdampak fatal, bisa mungkin impact-nya sampai jutaan, mungkin miliaran gitu ya. Dan yang terakhir, emang penyebabnya apa sih Mas gitu yang bikin AI itu bisa berperilaku seperti itu. Nah, apakah itu modelnya, apakah itu karena algoritmanya, atau karena yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya jawabannya adalah simpelnya dari datanya. The majority of the answer ya, majority of the answer itu dari datanya. Dan aku mungkin next. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, aku bisa bikin perumpamaan lah ya. Sebenarnya AI itu ibarat kalau kita mau bikin restoran, AI itu adalah chefnya. Misalnya kita mau bikin restoran, kita udah tahu nih mau nge-hire siapa. Saya mau cari chef yang kayak Gordon Ramsay, yang udah punya, for example, Michelin star. Tapi giliran kita hire chefnya, ternyata di kitchennya itu masih berantakan. Mungkin bahan-bahannya udah mendekati expiry date, ada mungkin yang udah expired, terus juga mungkin ada beberapa makanan yang mungkin labelnya contohnya di sini chicken, tapi pas dilihat ternyata ikan isinya gitu. Nah jadi kalau kita bisa balik lagi ke realita, sebenarnya chef itu AI-nya, tapi data itu adalah ingredients-nya. Kalau misalnya tadi kita dengan simulasi tadi, si chef itu dia bikin makanan dengan ingredients yang udah expired dan mungkin yang salah, pertanyaannya apakah makanannya tetap enak? Yes, masih tetap enak. Apakah makanannya tetap enak dilihat? Yes. Oh, pertanyaannya, yang makan sehat apa enggak? Gitu kan? Yang makan keracunan atau enggak gitu. Jadi balik lagi sebenarnya data yang kita provide itu akan merugikan siapa penggunanya. Itu apakah itu kita internal atau mungkin itu nanti akan dipakai sama end user. Seperti itu. Nah, problem dari data sebenarnya ada 3. Simple. Freshness, completeness, sama lineage gitu ya. Kalau freshness itu sebenarnya aku kalau boleh mungkin ada beberapa dari perusahaan Bapak Ibu, organisasi yang udah mengimplementasikan seperti fraud detection, credit scoring. Mungkin kalau udah ada, ya. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali model itu di retrain? Karena kan fraud detection itu kan fraud sendiri itu suatu suatu capability yang orang-orang lakukan in a month-to-month basis dan setiap bulan itu mereka berevolusi. Jadi kalau kita menggunakan model yang di-train di bulan lalu, belum tentu itu bisa dipakai di bulan ini. Jadi freshness itu penting. Yang kedua, completeness. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah decision, apakah ini orang boleh dikasih pinjaman sekian, gitu ya. Apakah dari Bapak Ibu udah punya suatu sistem yang bisa memberikan 360 view dari customer tersebut? Karena kan kita nggak mau dong bikin suatu keputusan kalau misalnya keputusan itu baru di backing oleh 50% of the information available. Nanti justifikasinya jadi kurang solid. Kayak gitu. Dan yang terakhir lineage. Gunanya lineage adalah untuk apa? Jadi kalau misalnya nanti kita ngelihat di hasil mungkin reporting, di hasil dashboard, di hasil AI-nya itu ada yang salah, kita bisa trace back ini salahnya di mana sih? Apakah di data ingestion-nya, apakah itu di transformation-nya, dan sebagainya. Jadi kita bisa nge-pinpoint dan kita bisa nge-justify kesalahannya di mana. Nah, ini penyakit yang lebih bahaya lagi. Kalau tadi saya yakin teman-teman masih bisa kebayang lah ya untuk cara menanggulanginya. Tapi untuk ini sebenarnya hal yang baru semenjak ada AI ini udah mulai booming. Jadi ada yang namanya data poisoning. Sama halnya dengan makanan. Kalau orang kena food poisoning itu kan antara dia diracunin atau enggak dia keracunan makanan sendiri, gitu kan. Nah, aku mau bahas dari yang pertama dulu. Kalau dia diracunin, gitu ya. Jadi untuk data poisoning sendiri, aku bisa ambil contoh. Misalnya gini, teman-teman pernah nggak? Coba jujur ya. Ada yang pernah nggak ngisi form nama Muhammad Gioradi?
nomor telepon 0821212111, terus alamatnya Jalan Merdeka 123 nggak jelas gitu. Terus nanti semuanya basically yang kita isi bener tuh cuma dari namanya doang. Sisanya kita ngisi-ngisi blabberish aja gitu. Nah, secara nggak disadarin kan sebenarnya data itu masuk ke sistem orang. Data itu kan data yang tidak valid. Ini sebenarnya salah satu contoh dari data poisoning. Apakah yang ngisi itu intentionally pengen menjelekkan data dari customernya, data dari organisasinya, atau emang orangnya males? Kita nggak tahu. Jadi itu contoh dari data poisoning yang sifatnya attack. Nah, data poisoning yang kedua, sebelum saya ke data poisoning, mungkin teman-teman tadi ada yang melihat halaman pertama dari presentasi saya ini kenapa pizza gitu ya, apa hubungannya sama pizza. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu, pizza itu kan sebenarnya kalau dibagi tuh dia jadi 8 slice. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini sebenarnya ada 9 slice. Dan kenapa saya bikin 9 slice? Ini salah satu metode untuk bikin data poisoning. Jadi data poisoning itu, saya nggak mau nih presentasi saya dipakai untuk AI training. Oh ya udah, saya put aja data yang bohongan. Gitu. Jadi nanti pas AI coba untuk belajar dari data yang udah di poison, dia akan ngerasa, oh pizza itu punya 9 size, itu normal. Padahal kan pizza itu normalnya 8 slice. Kalau teman-teman pernah ngeliat juga ada video-video AI yang jarinya itu bisa 6, bisa 7. Itu biasanya salah satu cost-nya dari seperti itu. Data training datanya yang masih belum konsisten. Kayak gitu. Nah, terus mungkin ada yang pernah bilang, tapi saya nggak pakai data yang saya train sendiri, saya nggak pakai model yang saya train sendiri, saya pakai LLM dari Google, saya pakai LLM dari OpenAI yang udah di pre-train sama public information data. Berarti saya nggak perlu worry about itu dong, karena kan habis itu LLM-nya udah tinggal saya kasih aja ke dokumen internal saya, terus nanti dia tinggal jawab dari situ. Jawabannya adalah malah itu lebih bahaya sih Pak. Kenapa gitu? Jadi gini, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh, ini nama eksperimen Confused Pilot. Jadi kalau teman-teman tahu ada AI product yang dimiliki oleh Microsoft, namanya Microsoft Copilot. Dia coba bikin eksperimen. Jadi dia masukin dokumen-dokumen yang sebenarnya bersifatnya menyesatkan di dalam knowledge base-nya si AI itu. Terus habis itu benar, AI-nya ngejawabnya sesat. Akhirnya dokumennya di-delete, dan lucunya adalah setelah dokumennya di-delete, AI-nya masih ngejawab dengan sesat. Kenapa? AI itu kan ada yang namanya continuous learning, ada catching-nya juga. Dan dia belajar, basically dia merasa apa yang dia bilang itu benar. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang bahaya. AI-nya merasa dia benar. Gitu. Dan si user pun juga kalau misalnya dia nggak tahu, dia akan nge-treat itu, oh itu informasinya benar. Akhirnya itu merugikan dari sisi perusahaan. Seperti itu. Jadi solusinya apa sih? Aku sekarang ke solusi, itu ya. Sebenarnya simple. Kita mulai dari yang paling simple aja, dari data governance. Kita mulai govern your data. Governing data itu kayak kita bikin rumah. Simple. So, kalau kita punya rumah, the first thing yang kita mau pantau itu pasti kan ruangan yang punya barang yang paling valuable. Itu yang paling pertama. Nah, itu sama aja dengan kita tahu dataset mana sih atau data-data mana yang paling penting, yang perlu kita prioritize. Yang kedua, siapa yang punya kunci atau punya akses ke rumah-rumah kita. Nah, itu sama aja berarti siapa orang yang bertanggung jawab, siapa PIC dari masing-masing data tersebut. Yang terakhir adalah, what's the definition of normal? Gimana kita mendefinisikan rumah kita itu lagi aman-aman aja. Nah, ini sama aja kita membuat quality checks atau rules untuk ngecek, untuk make sure data kita itu oke. As simple as that. Nah, biasanya kita bisa bagi tier dari maturity data governance teman-teman ini jadi 3 segmen. Yang paling simple itu foundation. Saya yakin
Bapak Ibu di sini majority sudah ada di tier 1. Minimal foundationnya udah ada. Sudah tahu data apa aja yang dipunyain, dan siapa yang bertanggung jawab untuk data-data tersebut, dan yang terakhir quality check-nya seperti apa. Untuk yang kedua adalah untuk tier yang kedua untuk nge-track, oke, dataset mana yang dipakai untuk AI model yang mana. Jadi kita punya versioning-nya, kita punya lineage-nya. Dan yang terakhir ini, tier yang ketiga, ini belum banyak yang punya. Mereka bisa melakukan kayak internal red team, basically mereka untuk ngecek, melakukan simulasi, ibarat, coba dong, lu pura-pura jadi penjahat, terus nanti coba nge-breach AI model gua, gitu. Ibaratnya kayak gitu. Mereka punya red team-nya sendiri. So ya, overall ini kurang lebih selain yang tadi kita bahas dari quality and governance, sebenarnya untuk end-to-end data platform itu kita mulai dari collection-nya, kita punya validasi yang bagus, integration-nya, di mana kita mengintegrate dari beberapa sistem-sistem kita menjadi satu, gitu ya. Instead of having 15 copies of customer, kita punya satu sistem yang emang dia udah me-unified data-data tersebut, yang tadi data quality and governance, dan baru bisa dikonsum sama AI. Kalau misalnya nggak ada salah satu dari ini, itu akan mempengaruhi hasil dari AI-nya. Oke? Mungkin karena waktunya udah selesai, aku bikin sedikit closing statement. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya AI atau mengimplementasikan machine learning atau generative AI, saya ingin bertanya, kalau data-data yang di-provide udah di-make-sure belum datanya itu benar, ya? Karena kalau misalnya kita lihat cuma dari datanya dong, oh ya ini filenya udah bener nih, oh ini filenya udah gini, tapi udah dilihat belum dalamnya emang beneran bener, gitu loh. So, AI-nya udah sarapannya apa, datanya apa yang di-feed ke AI tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Thank you semuanya. Yo.